triase. Yang ketiga ada pos medis lanjutan. Oke, yang pertama pentata laksanaan bencana korban massal. Apa sih pentata laksanaan korban massal itu? Pentata laksanaan yaitu terstrukturnya tim SAR agar bisa mengevakuasi korban bencana. Oke, dalam pentata laksanaan ada 3 komponen. Ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama ada pencarian dan penyelamatan SAR. Dalam pencarian dan penyelamatan oleh tim SAR ini ada 5 yang harus diperhatikan, 5 yang paling penting. Yang pertama adalah melokalisasikan korban. Apa sih melokalisasikan? Ada melokalisasikan, ada lokasi. Apa sih perbedaannya dari keduanya? Oke, untuk lokasi merupakan tempat yang atau bangunan yang sudah terdiri. Misalkan ini adalah rumah. Nah, ini adalah tempat. Sedangkan melokalisasikan merupakan tempat yang dijadikan oleh tim SAR untuk mengevakuasi atau menampung korban bencana. Semisal ini rumah A. Nah, rumah A dekat dengan bencana yang sedang terjadi dalam lingkungan tersebut. Namun si tempat ini tidak terlindas oleh si bencana. Jadi tempat A ini adalah tempat yang mana? Tempat yang paling aman atau paling yang terdekat dengan bencana tersebut. Jadi tempat A ini dijadikan oleh tim SAR untuk menampung atau mengevakuasi korban bencana di lingkungan tersebut. Oke, selanjutnya memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat pengumpulan penampungan jika diperlukan. Yang ketiga adanya memeriksa status kesehatan korban atau triase di tempat kejadian. Apa sih triase itu? Oke, triase ini merupakan adalah seperti pemeriksaan atau pemberian pertolongan segera terhadap korban. Oke, yang keempat pemberian pertolongan pertama jika diperlukan. Yang kelima memindahkan korban ke pos medis lanjutannya bila diperlukan. Oke, selanjutnya ada perawatan di lapangan. Perawatan di lapangan terdiri dari 3, yaitu ada triase, pertolongan pertama, dan pos medis lanjutan. Apa sih triase itu? Tadi sudah dikatakan bahwa triase merupakan tindakan pemeriksaan terhadap korban bencana secara cepat, secara tanggap, secara gercep. Oke. Yang kedua ada pertolongan pertama. Pertolongan pertama yaitu pemberian pertolongan segera kepada penderita atau cedera dalam suatu kejadian atau suatu bencana. Selanjutnya ada pos medis lanjutan. Pos medis lanjutan ini terdapat pos yang dimana korban yang sudah diberikan pertolongan pertama di tempat kejadian lalu dipindahkan ke pos medis lanjutan untuk diberikan tindakan, lalu dievakuasi ke tempat yang emang benar-benar untuk memeriksa keadaan tersebut. Oke. Yang kedua ada tahapan kedua yaitu triase. Tadi sudah dijelaskan, triase merupakan tindakan pemeriksaan terhadap korban bencana secara cepat. Oke. Dalam triase ini ada 4 kelompok yang bisa dikatakan bahwa kelompok ini adalah merupakan menandakan bahwa korban dalam keadaan seperti apa, seperti itu ya. Yang pertama ada triase merah, triase kuning, triase hijau, dan triase hitam. Oke, dalam triase merah ini menandakan bahwa korban yang membutuhkan stabilitas segera. Jadi bisa dibilang bahwa triase merah ini merupakan korban yang sangat gawat darurat, sangat urgent, sangat memang benar-benar membutuhkan pertolongan sekali. Soalnya di sini adalah triase merah atau tanda merah, bahwa tanda merah ini adalah tanda yang benar-benar sangat-sangat gawat sekali, bahwa korban ini sangat benar-benar membutuhkan pertolongan. Selanjutnya ada triase kuning. Triase kuning ini merupakan korban yang memerlukan pengawasan ketat, tetapi perawatan dapat ditunda sebentar. Oke, jadi maksud dari triase
kuning ini merupakan pertanda bahwa korban ini membutuhkan pertolongan, namun perawatannya bisa ditunda. Jadi maksudnya lebih ke sedang, peningkatan dari keadaan korbannya adalah sedang-sedang saja. Jadi korban ini memang membutuhkan pertolongan, tetapi perawatannya pun bisa ditunda, tapi masih harus dalam pengawasan yang sangat ketat seperti itu. Selanjutnya ada triase hijau. Triase hijau ini merupakan petanda atau kelompok korban yang tidak memerlukan pengobatan kemudian atau pengobatan dapat ditunda. Jadi maksud dari triase hijau ini merupakan korban yang mana sudah dikatakan tidak memerlukan pengobatan lagi, sudah dikatakan sudah sembuh, sudah bebas, ataupun memang keadaannya sudah stabil. Sedangkan ada triase hitam yang terakhir. Triase hitam itu menandakan bahwa korban sudah dikatakan telah meninggal dunia. Jadi yang mana korban dalam penanda hitam ini bahwa korban bisa dikatakan bisa dievakuasi untuk diberikan ke ya keluarganya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada tiga tahapan yang terakhir dalam sistem penanggulangan atau penanganan korban massal, yaitu pos medis lanjutan. Apa sih pos medis lanjutan itu? Oke, pos medis lanjutan merupakan pos komando yang mana dalam pos medis lanjutan ini merupakan pos yang mentata atau menstrukturkan agar si tim SAR atau tim yang membantu mengevakuasi korban untuk lebih menangani tindakan pemeriksaan dari pos-pos sebelumnya atau dari tempat kejadian menuju pos lanjutan ini untuk dievakuasi ke rumah sakit yang sudah menyediakan kapasitas korban massal, seperti itu. Oke, yang mungkin dalam pos ini bisa dikatakan pos yang harus bersyarat aman, terus aksesnya pun bisa dikatakan mudah untuk dilalui dalam mengevakuasi. Terus bisa dibilang berada dekat dengan pos komando dari pos sebelumnya gitu, yang selanjutnya berada dalam jangkauan radio komunikasi. Jadi dalam pos medis lanjutan ini bisa dibilang harus benar-benar adanya sinyal untuk berkomunikasinya antar tim dan tim yang lain untuk mengevakuasi korban tersebut. Selanjutnya dalam pembahasan terakhir saya, di sini saya akan di belakang ataupun di pinggir saya akan menampilkan sebuah gambar atau ilustrasi dalam pos pelayanan medis lanjutan ya. Oke, pos medis lanjutan ini terdiri adanya triase atau petanda kelompok merah, kuning, hijau, dan hitam. Oke, di sini ada merah, kuning, hijau, dan hitam. Oke, dalam merah dan kuning, kenapa pos tersebut bisa berdekatan? Karena bila terjadinya suatu saat si korban merah ataupun korban yang bisa dikatakan gawat darurat bisa lebih tepatnya pindah ke korban ataupun petanda di pos kuning gitu ya. Bisa sebaliknya pun yang kuning bisa pindah ke merah. Jadi maksudnya tuh jadi korban yang bisa dikatakan gawat darurat bila mana kemungkinan akan pindah ke korban yang petanda kuning, yang korban ini merupakan korban yang bisa dibilang sudah meningkat tingkat kesehatannya lebih baik gitu, tapi lebih ke harus emang benar-benar masih pengawasan ketat. Tapi sebaliknya pun si korban yang kuning atau petanda kuning atau bisa dibilang korban yang lebih ke butuh pengawasan, tapi si pengobatannya bisa ditunda, bila mana akan memburuk, jadi pindah ke pos yang merah. Jadi lebih berdekatan karena agar dalam mengevakuasi atau memindahkan korban tidak berjauhan, jadi lebih mudah untuk dievakuasinya, seperti itu.
menanyakan kalau yang merah sama yang hijau kenapa bisa berdekatan, karena yang hijau ini merupakan korban yang bisa dikatakan sudah lebih baik, sedangkan yang merah ini yang hitam ini bisa dibilang bahwa korban dikatakan sudah meninggal. Karena kenapa berdekatan? Karena ya memang kalau si hijau ini didekatkan dengan si merah akan lebih tidak afdol ya, lebih tepatnya kayak orang yang sedang sakit mendengar orang yang sembuh didekatkan dengan orang yang benar-benar sakit, ya mungkin nantinya malah jadi orang yang sembuh jadi orang yang sakit, seperti itu. Oke, selanjutnya dari keempat pos ini atau keempat kelompok tetangga ini lebih tepatnya akan dievakuasi. Di sini ada evakuasi yang mana suatu saat bila korban yang membutuhkan untuk dievakuasi lebih mudah ke rumah sakit yang emang benar-benar sudah ditentukan oleh tim yang sudah benar-benar bisa menampung korban masalah ini. Mungkin cukup sekian dari penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyaknya kekurangan atau banyaknya perkataan yang kurang jelas ataupun kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah.